Bab 2049. Berhenti. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari pemandangan menginjak-injak surga. Hal terakhir yang dia lihat adalah lautan luas antara klan Celestial dan klan kuno, terutama 9 pilar yang membentuk pintu ke alam dewa abadi. Namun, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas alam dewa abadi. Seolah-olah alam dewa abadi jauh melampaui kemampuan Wang Lin saat ini. Wang Lin menatap lautan badai, dan setelah sekian lama, dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, tatapannya menghilang dari benua astral abadi. Ketika dia membuka matanya, sekali lagi dia masih berada di tempat yang tidak diketahui ini dan di jembatan besar kedua. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa meskipun dia masih berada di jembatan kedua, dia hampir berada di seberang sekarang. Seolah-olah segala sesuatu dari sebelumnya telah terjadi dalam beberapa saat yang dibutuhkannya untuk menyeberangi jembatan. Tidak mungkin membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Melihat ke jembatan Heaven Trampling, melihat ke jembatan ketiga, keempat, hingga jembatan ke-9, dan melihat gambar buram di balik jembatan ke-9, mau tak mau dia merasa seolah semuanya begitu jauh. Bahkan hatinya terasa jauh, seolah jembatan itu melambangkan puncak yang tak terjangkau sehingga membuat siapapun yang memandangnya ingin berhenti. Saat pemikiran ini muncul, pemikiran itu menguat tanpa batas hingga memenuhi tubuh Wang Lin. Seolah-olah ada suara yang menyuruhnya untuk kembali dan meninggalkan tempat ini. Berhenti dan tidak mencoba melintasi 7 jembatan yang tersisa. Wang Lin berdiri di tepi jembatan kedua. Dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menuruni jembatan kedua untuk menyeberanginya sepenuhnya. Namun, setelah sekian lama, dia sepertinya masih belum bisa mengambil langkah terakhir. Waktu perlahan berlalu untuk waktu yang lama. Wang Lin masih berdiri di sana dan dengan tenang memandang ke depan. Dia menghela nafas sambil mengangkat kaki kanannya dan melangkah melewati jembatan Heaven Trampling yang kedua. Apakah itu mempertanyakan diri sendiri, jika hati seseorang tidak kuat, jika seseorang tidak memiliki kemauan yang menentang surga, jika seseorang tidak memiliki kegigihan untuk terus maju, mungkin mereka akan mundur pada langkah itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju jembatan ketiga. Jembatan ketiga sangat jauh dan sangat dekat, tetapi Wang Lin berjalan selama 3 hari dan dia masih belum sampai di jembatan. Dia berjalan selama 3 hari lagi dan itu sama saja. 3 hari lagi berlalu dan jembatan itu masih terlihat sangat jauh dan sangat dekat. Pada hari ke-9, Wang Lin berhenti. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mendongak. Matanya menunjukkan tatapan aneh dan kemudian dia menutupnya perlahan. Dia tidak perlu melihat dengan akal ilahi atau matanya. Dia menyegel penglihatan dan kesadaran ilahinya sehingga dia tidak akan melihat ke arah atau lokasi jembatan ketiga. Dia lalu dengan santai berjalan ke depan. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan pada langkah ke-9, dia mendengar suara kicauan burung di sekitarnya. Cahaya lembut seakan menembus kelopak matanya. Dia mencium aroma tanah dan juga nafas serta aura familiar itu. Bau serpihan kayu dan pedasnya tembakau. Langkahnya terhenti. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan akan menjadi ujian daerah. Apakah Anda akan memiliki masa depan atau tidak akan bergantung padanya? Jangan berakhir seperti saya, yang terjebak di desa ini seumur hidup. Cukup, kamu terus mengomelinya setiap hari. Menurutku Taizu kita pasti bisa lulus ujian. Ini adalah suara ayah dan ibunya. Suara-suara ini sepertinya melintasi ribuan tahun untuk mencapai usia Wang Lin. Mereka begitu nyata dan sepertinya membawa Wang Lin kembali ke desa pegunungan Yan. Ge tenang dari ribuan tahun yang lalu.
Wang Lin diam-diam berdiri di sana dan mendengarkan suara ayah dan ibunya. Air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Ada suara yang bergema di dalam hatinya, menyuruhnya membuka mata untuk menatap ayah dan ibunya. Namun, pada saat yang sama, Wang Lin juga tahu bahwa jika dia membuka matanya, dia akan berhenti di jembatan Heaven Trampling ketiga. Jembatan pertama menyatukan hukum dunia ke dalam jiwa asal seseorang. Jembatan kedua memungkinkan seseorang untuk melihat pemandangan surga yang terinjak-injak tetapi mempertanyakan apakah hati mereka cukup kuat. Wang Lin pada awalnya tidak memahami pertanyaan di ujung jembatan kedua dan ragu-ragu, tetapi sekarang dia mengerti. Jembatan ketiga ini kemungkinan besar adalah iblis dalam diri seseorang. Jika hati seseorang bertekad dan hidupnya bisa berlalu sementara hatinya tetap tenang, maka mereka akan mampu berjalan melewati jembatan ketiga. Tapi begitu orang itu membuka matanya, mereka harus menghadapi iblis dalam diri mereka, menghadapi kehidupan mereka sendiri. Akibatnya, peluang untuk melewati jembatan ketiga akan semakin berkurang. Suara ibu dan ayahnya masih terdengar di samping telinganya saat air mata mengalir di wajah Wang Lin, dan dia tidak ragu sedikit pun untuk membuka matanya. Di hadapannya, dia melihat rumah yang familiar, halaman yang familiar, meja yang familiar, dan makanan yang familiar di atas meja. Dia melihat ayahnya sedang mengosongkan pipanya di samping. Dia melihat wajah ayahnya yang keriput dan matanya yang tegas, tetapi juga kasih sayang yang lembut di balik matanya yang tegas itu. Dia melihat ibunya keluar dengan membawa makanan yang baru dimasak dari rumah. Ada beberapa rambut putih di kepala pendengaran. Jumlahnya tidak banyak, dan sebagian besar tersembunyi di balik rambut hitamnya, tapi Wang Lin melihatnya. Ibunya mungkin tidak cantik bagi orang luar, namun dalam hati Wang Lin, ibunya adalah wanita tercantik dan selamanya menjadi tempat berlindung dari angin di hatinya. Melihat ayah dan ibunya serta pemandangan yang familiar, meski air mata mengalir, dia tersenyum. Dia menyaksikan segala sesuatu di hadapannya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Dia tahu itu semua palsu, tapi dia tetap harus memeriksanya. Saat adegan ini terjadi, Wang Lin masih berdiri di bawah jembatan kedua dan berada jauh dari jembatan ketiga. Ayah dan ibunya bukanlah kultivator, dan manusia tidak dapat dibangkitkan. Bagi mereka, tempat terbaik adalah siklus reinkarnasi. Namun, kenangan Wang Lin bersifat abadi dan dia tidak akan menghapusnya, karena kenangan itu lebih penting daripada hidupnya. Jika Wan Er muncul, apakah aku akan membuka mataku meskipun aku tahu itu palsu? Tetapi ketika ayah dan ibu muncul, meskipun aku tahu itu palsu, aku tetap membuka mataku, gumam Wang Lin kepada diri. Siapa yang memutuskan bahwa seseorang harus memejamkan mata ketika menghadapi kenangan masa lalunya dan mengabaikan kenangan tersebut dengan tetap menjaga keteguhan hati agar tidak terpengaruh oleh setan dalam dirinya? Siapa yang memutuskan bahwa seseorang harus memiliki hati dao yang teguh untuk melewati jembatan ketiga? Siapa yang memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya metode untuk melintasi jembatan ini? Mata Wang Lin berbinar. Keluarga, cinta, dan persahabatan adalah hal terpenting dalam hidup saya. Mengapa saya harus memejamkan mata? Saya ingin tetap membuka mata dan melihat semuanya. Saya akan membuka hati dao saya dan mengakomodasi semuanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju lagi. Setelah 9 langkah, dia melihat orang tuanya lagi, dan setelah 9 langkah lagi, dia melihat Mu Bingmei, Li Qianmei, dan Li Muan. 9 langkah lagi dan dia melihat Wang Ping. Dia melihat anak malang itu menarik pakaiannya dan dengan serius memintanya untuk berkultivasi. Dia ingin menemani ayahnya seumur hidup, dia tidak ingin meninggalkan dunia ini dan meninggalkan ayahnya sendirian.
Jika ayahnya akan sendirian, ia berharap kehadirannya ada di samping ayahnya. Wang Lin melihat si Tunan, King Sui, Dun Tian, Vermilion bertua, dan banyak orang yang telah membantunya. Dia memandang mereka dengan mata terbuka dan berjalan ke depan. Kepala besar, kupu-kupu merah, King Suang, Zhou Ru, King Lin, dan masih banyak lagi orang lainnya. Wang Lin sepertinya mengingat seluruh hidupnya ketika orang-orang ini muncul. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak mengendalikan emosinya. Dia menangis, tersenyum, merasakan sakit, merasakan kesedihan, dia terus berjalan ke depan dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu kapan dia melangkah ke jembatan ketiga, tetapi ketika dia sampai di ujung jembatan ketiga, semuanya lenyap. Dia berdiri di sana dan menghela nafas. Dia menoleh ke belakang untuk waktu yang lama sebelum dia berjalan dari jembatan ketiga. Jembatan keempat letaknya jauh, dan lebih jauh lagi, ilusi di ujung jembatan kesembilan menjadi sedikit lebih jelas. Wang Lin masih tidak bisa melihat menembus kabut, tapi samar-samar dia bisa mengatakan bahwa ada dua orang di dalam. Wang Lin berjalan maju dengan kenangan yang baru saja diingatnya dan semua emosi yang dia rasakan. Beberapa hari kemudian, dia tiba di depan jembatan Heaven Trampling yang keempat. Jembatan ini bahkan lebih besar dari jembatan sebelumnya, seperti raksasa besar di ruang ini. Sedikit tekanan menyebar menyelimuti area tersebut. Wang Lin melihat jembatan ini, dan setelah merenung sedikit, dia mengangkat kakinya. Namun, saat kakinya mendarat, ia menembus jembatan dan tidak menginjak apapun. Pada saat yang sama, jembatan keempat tiba-tiba bergetar di hadapan Wang Lin dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Semua titik cahaya bergegas ke arahnya dan membentuk pusaran raksasa yang melahap sosok Wang Lin. Saat Wang Lin dilahap, di ruang rahasia di istana Pangeran Jidu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi kebingungan untuk waktu yang lama, dan itu bertahan lama. Tubuh sejati esensi pembantaiannya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya dan tidak ada lagi bayangan yang tumpang tindih. Esensi halus melayang di hadapannya dan jiwa Kaisar Langit masih dikelilingi oleh api jiwanya. Ruang rahasia itu sunyi. Hanya nafas Wang Lin yang sedikit kasar yang perlahan bergema. Menginjak-injak jalan surgawi, dao kepunahan kekosongan, jiwa abadi. Disembah oleh semuanya, saya hanya melintasi 3 dari 9 jembatan penginjak surga dan berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Kebingungan di matanya menghilang dan digantikan oleh tekad. Bab 2050. Hitam, putih, emas. Ketika Wang Lin membuka matanya di dalam ruang rahasia, sosok yang tertutup kabut di atas menara di Gunung Gudao menghela nafas. Ada 400 tahun. Di klan surgawi, 72 jiwa telah tenang setelah melolong dan memohon ke langit. Namun, hanya Grand Empyrean Jiudi yang tahu apa yang terjadi, dan hatinya terganggu. Dia sedang berkultivasi, tetapi dia terus-menerus memandang ke langit dengan rasa kagum dan kerinduan di matanya. Sepanjang hidupnya, dia merindukan alam legendaris itu, tapi dia tetap tidak bisa mengambil langkah itu. Alasan Grand Empyrean Gudao menjadi Grand Empyrean terkuat adalah karena dia telah mengambil langkah itu. Aku tidak tahu kapan aku bisa melakukannya juga. Jiudi tetap diam dan dia memasang ekspresi rumit untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas panjang. Di Gunung Kaisar, Haizi berdiri di puncak gunung dengan gaun putih. Pakaiannya menari-nari di tiup angin dan ada keraguan serta kebingungan di matanya. Selama ramalan sebelumnya, dia merasakan keakraban. Dia belum memberi tahu Jiudi tentang hal ini karena dia merasa itu hanya ilusi. Di klan kuno, di gunung asal,
di luar ibu kota Kekaisaran Si kuno, wajah Grand Empyrean Song Tian pucat. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tek, guru, suara ragu Cimen terdengar dari belakangnya. Diam untukku. Song Tian tidak berbalik dan menyela kata-kata Cimen. Dia tidak ingin mendengarkan apapun saat ini. Dia harus memikirkan apakah pergolakan di 36 negara itu terkait dengan Wang Lin. Meskipun menurutnya tidak ada hubungannya, ada kemungkinan kecil bahwa itu adalah Wang Lin. Dalam hal ini, dia perlu mengubah pengambilan keputusan dan proses berpikirnya. Lupakan saja, aku akan menemuinya dan mencari tahu. Sesaat kemudian, mata Song Tian berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Saat dia menunjuk ke langit, suara gemuruh bergema dan kekuatan berkumpul dari semua sisi. Saat awan berhamburan, celah besar terbuka di langit. Kepala raksasa keluar dari celah. Kepala ini berwarna hijau dan memiliki dua tanduk, itu adalah iblis kuno. Gas hitam dalam jumlah besar mengelilingi iblis kuno, dan saat ia meraung, dua cakar besar keluar dari celah. Ia merobek celah itu lebih lebar lagi dan seluruh tubuhnya keluar. Tinggi tubuhnya 100.000 kaki, dan setelah keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum berlutut di depan Song Tian. Menatap iblis kuno raksasa di hadapannya, mata Song Tian berbinar. Tangan kirinya menyentuh dahinya dan seberkas cahaya hijau melesat ke arah iblis kuno dan menghilang di antara alisnya. Song Tian duduk dengan mata tertutup, tetapi mata iblis kuno itu menampakkan cahaya yang mengerikan. Ekspresinya suram saat ia kembali ke celah dan menghilang. Saat iblis kuno menghilang, Wang Lin menghela napas dalam-dalam di negara Luohuo. Matanya dipenuhi dengan tekad, dan setelah dia memeriksa tingkat kultivasi tubuhnya, dia mengerutkan kening beberapa saat kemudian. Dia tidak tahu tingkat kultivasinya saat ini. Dia telah melewati puncak Void Tribulan tetapi belum menjadi Grand Empyrean. Dia merasa apa yang disebut Grand Empyrean itu setengah langkah dari kondisinya saat ini. Setengah langkah ini terlihat sangat singkat namun sebenarnya merupakan celah besar yang sangat sulit untuk diseberangi. Setengah jalan menuju surga menginjak-injak, Wang Lin menggosok pelipisnya dan dia melihat jiwa Kaisar Langit yang telah dia sempurnakan di dalam api jiwanya selama 100 tahun. Kutukan leluhur masih ada dan dia merasa sulit untuk menyempurnakannya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Pada saat ini, matanya bersinar dan tangan kanannya meraih jiwa Kaisar Langit. Ketika dia meraihnya, api jiwa di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan jiwa. Melihat jiwa, Wang Lin memiliki perasaan aneh. Dia memiliki ilusi bahwa dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak usaha untuk menghilangkan kutukan leluhur dengan mudah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa tidak banyak kutukan leluhur yang tersisa. Itu telah dibagikan oleh Jiu Di dan yang lainnya, dan dia telah menyempurnakannya selama 100 tahun dalam api jiwanya. Namun, meski begitu, jika itu terjadi sebelumnya, dia perlu memurnikannya selama 100 tahun lagi dalam api jiwanya sebelum dia bisa mengeluarkannya sepenuhnya. Dengan tatapan aneh di matanya, jari telunjuk kiri Wang Lin menembus jiwa dan menyentuh gas abu-abu di dalamnya. Wang Lin dengan lembut berbisik, menyebar. Saat dia mengucapkan satu kata ini, distorsi muncul di dalam ruang rahasia dan garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jari telunjuk kiri Wang Lin. Garis-garis itu memasuki gas abu-abu di dalam jiwa Kaisar Langit. Masa gas abu-abu ini bergetar dan kemudian menghilang dengan cepat hingga tidak ada lagi yang tersisa. Setelah menghilangkan sebagian kecil kutukan leluhur dengan begitu mudah, mata Wang Lin bersinar terang. Sekarang setelah kutukan leluhur hilang, mata Kaisar Langit bergetar seolah dia akan membuka matanya.
Wang Lin tidak melakukan apapun kecuali menyaksikan jiwa Kaisar Langit membuka matanya. Setelah beberapa saat kebingungan, tatapannya berubah menjadi kekejaman dan kebencian. Wang Lin, perasaan ilahi mengalir menuju Wang Lin, tetapi bagi Wang Lin, perasaan ilahi ini tidak signifikan. Melihat Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali, Kaisar Langit terkejut. Saat dia merasa terkejut, tangan kanan Wang Lin meremasnya. Dengan ini, kekuatan yang kuat menyerbu jiwa Kaisar Langit dan, dengan keras, Kaisar Langit mati total. Jiwanya berubah menjadi massa dan akan menghilang. Mata Wang Lin bersinar terang dan tangan kirinya meraih kekosongan. Kepala raksasa tiba-tiba muncul di dalam ruang rahasia. Itu adalah kepala leluhur surgawi, dan ketika muncul, cahaya keemasan pekat tersebar. Hal ini menyebabkan dunia berubah warna dan memenuhi ruangan dengan energi surgawi yang padat. Dengan jiwa sebagai panduan, gabungkan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan jiwa Kaisar Langit terbelah menjadi 7 helai gas yang terbang menuju kepala leluhur surgawi. 7 helai gas ini mengalir menuju 7 lubang. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Dia berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan melambai ke langit. Matahari raksasa muncul di belakang kepala leluhur surgawi. Matahari ini berwarna hitam dan putih, dan hanya berupa garis luar, bukan wujud seperti matahari Grand Empyrea yang sesungguhnya. Dengan tingkat kultivasi saya sebelumnya, saya tidak dapat melakukannya, tetapi sekarang saya seharusnya dapat melakukannya. Dengan jiwa Lian Daozhen sebagai panduan, saya dapat menggabungkan kepala leluhur surgawi dengan matahari Grand Empyrean saya. Dengan itu, matahari Grand Empyreanku akan terbentuk sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Lampu hijau mengikuti 7 helai itu ke dalam 7 lubang leluhur surgawi, menyebabkan kepala bergetar. Pada saat ini, langit redup dan tekanan kuat turun, menyelimuti area tersebut. Bahkan jika seseorang berada sangat jauh, mereka akan merasakannya dengan jelas. Saat Wang Lin terus membentuk segel, kepala leluhur surgawi bergetar hebat dan retakan halus muncul di sana, menyebar ke seluruh kepala. Namun, tidak ada tanda-tanda pecah atau meleleh. Wang Lin tidak mengeluarkan suara saat tangannya membentuk segel dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk api hijau. Api membakar kepala leluhur surgawi, lalu kepala itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda meleleh. Saat mulai mencair, matahari hitam dan putih Wang Lin menyelimutinya. Itu bersinar terang dan mulai menyerapnya dengan cepat. Namun, kecepatan pencairan kepala itu melambat, dan seiring berjalannya waktu, itu menunjukkan tanda-tanda berhenti. Benar-benar layak bagi leluhur surgawi, yang melangkah melewati jembatan penginjak surga yang ke-8. Bahkan setelah mati begitu lama, kepalanya saja yang begitu sulit untuk dimurnikan, gumam Wang Lin. Dia memikirkan siapa yang bisa membunuh leluhur surgawi tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun, pada akhirnya, ini hanyalah sebuah kepala. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Langit redup tiba-tiba berubah warna dan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang lain tidak dapat melihatnya saat itu, dan hanya setelah menjadi seorang Grand Empyrean seseorang dapat merasakannya secara samar-samar. Namun, bahkan para Grand Empyrean pun mampu mengendalikan garis-garis halus ini. Hanya setelah mengambil langkah ke dalam jembatan penginjak surga yang pertama, seseorang dapat benar-benar mengekstraknya dari dunia dan menggunakannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran ada rumor bahwa Grand Empyrean Gudao dapat membunuh Grand Empyrean lainnya dan beberapa Grand Empyrean mati di tangannya dalam perang besar yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu.
Dengan kekuatan untuk memanipulasi ini di dunia, seharusnya tidak sulit untuk membunuh para Grand Empyrean. Leluhur surgawi memang seseorang yang berjalan melewati jembatan 8. Setelah kepalanya menyatu dengan matahari Grand Empyreanku, itu akan menjadi bantuan dan harta karun yang kuat. Pada saat itulah suara gemuruh bergema di langit di kejauhan dan retakan besar muncul. Gas hitam dalam jumlah besar menyebar dan iblis kuno raksasa keluar. Namun, saat iblis kuno keluar, dia terkejut. Perasaan ilahi Song Tian ada di dalam iblis, dan ketika dia merasakan keanehan di sini, ekspresinya berubah. Dia melihat Wang Lin di kejauhan. Wang Lin benar-benar mengabaikannya dan sepertinya meraih garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Semua garis dililitkan di kepala dan kemudian Wang Lin menggigit lidahnya untuk memuntahkan darah yang jatuh di garis dan kepala. Pada saat ini, kepala leluhur surgawi mulai meleleh dengan cepat dan dengan cepat diserap oleh matahari Grand Empyrean Wang Lin. Saat matahari Grand Empyrean mengembun dengan cepat, warna ketiga, emas, muncul. Mengendalikan hukum dunia, ini, iblis kuno yang baru saja muncul menjerit tak percaya. Bab 2051 Matahari ke-10. Grand Empyrean bisa menjelajahi ujung hukum dunia. Dengan keyakinan mereka yang kuat, mereka dapat meminjam hukum-hukum ini untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi nyata. Yang disebut, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, adalah ini. Namun, itu hanya mengubah ilusi menjadi nyata, mereka tidak dapat memahami hukum dan menggunakannya sesuai keinginan seperti Wang Lin. Ini bukanlah pinjaman, tetapi manipulasi hukum dunia tingkat tinggi. Lagu Tian tidak bisa melakukan ini. Dalam ingatannya, ketika dia pergi menemui Grand Empyrean Gudao, dia secara pribadi melihat hal serupa. Ini tidak mungkin. Iblis kuno yang mengandung sedikit perasaan ilahi Song Tian mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bahwa Wang Lin, yang dia anggap tidak layak untuk diperhatikan, dapat mengendalikan hukum dunia setelah keluar dari budidaya pintu tertutup. Saat iblis kunonya keluar dari celah, dia benar-benar terkejut. Pikirannya benar-benar kosong dan tidak ada pikiran selain Wang Lin yang menjangkau ke langit dan semua hukum berkumpul. Wang Lin tidak peduli dengan kemunculan iblis kuno, dan dia bahkan tidak melihatnya. Dia fokus untuk meleburkan kepala leluhur surgawi di hadapannya. Dengan seteguk darah dan hukum dunia, sebagian besar telah mencair. Bagian-bagian yang meleleh sepenuhnya diserap oleh matahari Grand Empyrean miliknya. Cahaya keemasan menjadi semakin terang dan matahari Grand Empyrean tiga warna mengeluarkan cahaya aneh. Kepala leluhur surgawi menyusut dengan cepat saat cahaya keemasan menembusnya. Sesaat kemudian, hanya sebagian kecil kepalanya yang tersisa. Itu tidak lagi tampak seperti kepala, tetapi kumpulan cahaya keemasan. Saat menjadi semakin kecil, matahari Grand Empyrean tiga warna milik Wang Lin dengan cepat menjadi lebih terang dan lebih padat. Setelah kepala benar-benar meleleh dan matahari Grand Empyrean tiga warna menyerap sepenuhnya kepala, itu akan menjadi matahari Grand Empyrean yang sesungguhnya dan Wang Lin akan menjadi Grand Empyrean yang sesungguhnya. Dia akan menjadi Grand Empyrean terkuat kedua di benua astral abadi setelah Grand Empyrean Gudao. Di kejauhan, iblis kuno dengan akal ilahi Song Tian tersentak dan pulih. Dia tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya, tapi kenyataan ada di hadapannya, jadi dia harus mempercayainya. Pada saat ini, hatinya bergetar dan dia tidak ragu untuk mundur perlahan. Melihat Wang Lin mengabaikannya, dia mundur dengan kecepatan tercepat kembali ke celah yang telah dia sobek dengan arogan. Sebagai seorang Grand Empyrean, dia jarang melakukan hal seperti itu, merasa malu bahkan sebelum bertarung. Dibandingkan dengan betapa arogannya dia datang,
sosoknya yang melarikan diri terlalu kontras. Namun, saat iblis kuno mendekati celah tersebut dan hendak memasukinya, sebuah suara dingin bergema di seluruh dunia. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Suara ini menyebabkan iblis kuno yang berisi perasaan ilahi Song Tian terkejut dan kemudian bergerak dengan kecepatan penuh seolah-olah sudah gila. Namun, saat suara dingin itu bergema, tatapan dingin Wang Lin mendarat pada iblis kuno. Garis-garis halus muncul di sekitar iblis kuno dan melilit tubuh iblis kuno. Iblis kuno gemetar dan tidak bergerak, seolah membeku. Wang Lin telah lama berspekulasi bahwa mantra stop berhubungan dengan hukum dunia. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak perlu lagi membentuk segel, hanya tatapan saja yang bisa membuat segel itu muncul. Apa yang terhenti oleh tatapan Wang Lin bukan hanya iblis kuno, tetapi juga perasaan ilahi Song Tian. Perasaan ketuhanan bergetar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, jauh di sana, di gunung asal, Song Tian sedang duduk di sana, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat dan mengandung sedikit rasa takut. Perasaan ilahinya telah dibekukan. Dan itu hampir mempengaruhi jiwa asalnya. Buka arai asal, Song Tian tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Saat raungan bergema, semua orang kuat yang mengikuti Song Tian terkejut dan dengan cepat terbang untuk mengatur formasi. Guru, Chi Men tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat ekspresi muram gurunya, dia merasakan tekanan dan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Diam, tuan ini tidak ingin diganggu saat ini. Jika bukan karena tahtamu, bagaimana aku bisa mengaktifkan arai asal? Song Tian berbalik dan menatap Chu Men dengan tatapan dingin. Saya sudah melakukan yang terbaik. Jika saya gagal, maka Anda tidak akan menjadi kaisar kuno dalam 100 tahun. Jidu akan melakukannya. Song Tian juga merasa marah. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke langit dan kemudian meraih ke bawah. Gunung asal bergetar dan seberkas cahaya keluar. Itu adalah kapak perang raksasa. Kapak perang ini berkarat dan tidak indah. Namun, ketika Song Tian memegangnya, suara gemuruh datang dari kapak dan jiwa-jiwa hijau yang tak ada habisnya terbang keluar dan mengelilingi Song Tian dalam lampu hijau. Hal ini membuat Song Tian terlihat sangat aneh. Saat Song Tian bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, di negeri Luohuo, Wang Lin melolong panjang ke langit. Saat dia melolong, langit berubah warna. Kepala leluhur surgawi yang sebagian besar telah meleleh dan berubah menjadi bola cahaya keemasan telah memulai tahap akhir pencairannya. Itu menjadi semakin kecil. Sesaat kemudian, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Matahari Grand Empyrean menjadi lebih padat daripada matahari Grand Empyrean di Grand Empyrean. Menatap cahaya keemasan seukuran kepalan tangan, mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih istana di bawah. Kehidupan dan kematian Wang Lin, karma, dan esensi benar dan salah terbang keluar dari ruang rahasia dan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, ketika semua esensinya telah kembali kepadanya, suara gemuruh bergema di dalam tubuhnya. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dia mengeluarkan aura yang mengejutkan. Wang Lin menatap kepala leluhur surgawi yang meleleh dan mengeluarkan seteguk aura esensi. Aura ini tidak terlihat dan hanya Wang Lin sendiri yang bisa merasakannya. Saat aura ini menyentuh kepala tiba-tiba bergetar dan meleleh. Itu meleleh sepenuhnya dan sepenuhnya diserap oleh matahari tiga warna Wang Lin. Setelah menyerap kepala, matahari menjadi objek jasmani. Wang Lin menyelesaikan matahari Grand Empyrean dan mengirimkannya ke langit benua astral abadi sehingga bisa menjadi matahari ke-10. Ini adalah simbol dia benar-benar menjadi seorang Grand Empyrean. Sebelumnya,
Wang Lin tidak bisa dianggap sebagai Grand Empyrean sejati. Saat matahari Grand Empyrean-nya terbentuk sepenuhnya, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matahari Grand Empyrean tiga warna ini seolah terangkat dan perlahan naik ke langit. Melihat matahari Grand Empyrean miliknya bergegas menuju tempat tertinggi di langit, Wang Lin tiba-tiba teringat ketika jejak akal ilahi memasuki benua astral abadi dan melihat pemandangan aneh 9 matahari di langit. Grand Empyrean, Wang Lin bergumam sambil melihat matahari Grand Empyrean miliknya yang melepaskan semburan cahaya tiga warna yang kuat. Pada saat ini, ketika Wang Lin mengangkat matahari Grand Empyrean miliknya ke langit, hal itu mempengaruhi matahari Grand Empyrean dari semua Grand Empyrean lainnya. Di klan surgawi, di sekte Daoyi, benua utara, sekte yang ungu, dan kaisar gunung, masing-masing matahari Grand Empyrean terbit dan bersinar terang. Tak lama kemudian, di dalam kota leluhur, matahari keemasan muncul, membentuk matahari kelima dari klan surgawi. Pada saat yang sama, di klan kuno, matahari Grand Empyrean Xuan Luo muncul di tempat dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Di Jiu kuno, Grand Empyrean yang sangat misterius di sana juga memiliki matahari Grand Empyrean yang muncul di langit. Matahari Grand Empyrean Song Tian juga muncul tanpa kendalinya dan terbang ke langit. Yang terakhir muncul adalah matahari Grand Empyrean Gudao. Pada saat ini, 10 matahari tiba-tiba muncul di atas benua astral abadi. 9 matahari Grand Empyrean yang tersisa tidak muncul karena pemiliknya menginginkannya. Mereka tertarik dengan matahari Grand Empyrean milik Wang Lin. Tidak ada Grand Empyrean yang terkejut dengan hal ini. Selain ketika Kaisar Langit mewarisi kekuatan Grand Empyrean mereka, ini adalah tanda surgawi yang muncul setiap kali seseorang menjadi Grand Empyrean. Dan pada saat ini, karena semua matahari Grand Empyrean berada di langit, energi di benua astral abadi melonjak. Hal ini memungkinkan para Grand Empyrean lainnya untuk dengan jelas merasakan aura Grand Empyrean yang baru. Ada perbedaan ukuran yang jelas pada 10 matahari. Yang terbesar adalah matahari Grand Empyrean Gudao, matahari Grand Empyrean miliknya hampir setara dengan total 8 matahari lainnya, tidak termasuk matahari tiga warna milik Wang Lin. Yang terbesar kedua adalah matahari tiga warna milik Wang Lin. Meski tidak sebesar milik Grand Empyrean Gudao, ukurannya hampir setengahnya. Cahaya itu memancarkan cahaya yang tidak lebih lemah dari matahari Grand Empyrean Gudao. Ayah baptis, Grand Empyrean, di negeri Luohuo, Pangeran Jidu mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah dilihat sebelumnya dan tertawa terbahak-bahak. Bab 2052, Pertempuran Lagu Tian. Wang Lin. Ini sebenarnya Wang Lin. Raungan keluar dari sekte Daoyi, dan kemarahan dalam raungan itu bergema di seluruh dunia. Selain rasa marah, ada rasa takut dan takut. Menghadapi Wang Lin, Daoyi tidak bisa melupakan semua yang terjadi di dalam istana di kota leluhur. Saat itu, Wang Lin sudah sangat kuat, dan sekarang dia adalah seorang Grand Empyrean. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya Wang Lin sekarang. Matahari raksasa Grand Empyrean yang berada di urutan kedua setelah Gudao juga mengungkapkan kekuatan Wang Lin. Dia bahkan belum pergi ke alam dewa abadi, dia benar-benar menjadi seorang Empyrean agung berdasarkan kekuatannya sendiri. Di benua utara, Wu Feng kesurupan saat dia menatap langit untuk waktu yang lama, Di sekte yang ungu, kedua gadis kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka saling menarik tangan sambil memandang ke langit. Dia menjadi seorang Grand Empyrean. Di Gunung Kaisar di kota leluhur, Grand Empyrean Jidu melihat ke arah klan kuno. Jantungnya bergetar, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia tidak yakin. Saat dia di istana,
dia sudah membentuk garis matahari, lalu dia mendapatkan kepala leluhur surgawi. Matahari ini memiliki 3 warna, hitam, putih, dan emas. Emasnya seharusnya berasal dari perpaduan kepala leluhur surgawi. Biasanya, seharusnya tidak terlalu mengejutkan kalau dia menjadi seorang Empyrean agung, tapi itu baru 100 tahun berlalu dan dia sudah menyempurnakan Celestial. Kepala leluhur, dan saat dia menjadi Grand Empyrean, hati Jiddu bergetar. Dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran tentang 72 jiwa yang menyebabkan keributan. Dia memikirkan tentang tatapan dari sebelumnya dan tidak bisa tidak menghubungkannya dengan Wang Lin yang menjadi seorang Grand Empyrean. Jiddu mengungkapkan rasa takutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya, tidak mungkin. Haizi sedang duduk di sudut Gunung Kaisar sambil menatap ke langit dengan tatapan yang rumit dan mengungkapkan sedikit pencerahan. Juga di kota leluhur, di bawah istana, Lian Daofei, yang telah berubah menjadi gunung, tetap tidak bergerak. Di klan kuno, keributan terjadi di gunung asal si kuno. Song Tian memasang ekspresi pahit. Meskipun dia sudah melihatnya ketika dia mengirim iblis kuno dan bersiap, hatinya masih bergetar. Di kota kekaisaran Dao kuno, Xuan Luo merasakan aura Wang Lin. Senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Di negeri Luohuo, di langit di atas istana, Wang Lin melambaikan tangannya dan Grand Empyrean Sun 3 warna miliknya menghilang. Namun, bayangan matahari Grand Empyrean miliknya akan selamanya tetap berada di langit sebagai simbol dirinya menjadi seorang Grand Empyrean. Dunia kembali normal ketika kekuatan hukum perlahan menghilang. Beberapa sinar cahaya terbang keluar dari istana, dan yang di depannya adalah Pangeran Jiddu. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, segera berlutut ketika dia berada 1000 kaki dari Wang Lin, dan berbicara dengan keras. Selamat, Ayah Baptis, karena telah menjadi seorang Grand Empyrean. Salam, Tuan Wang. Di belakang Jiddu, wanita muda dan suaminya, pria muda berbaju ungu, berbicara dengan hormat. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka dan berlutut di depan Wang Lin. Lagi pula, jika Jiddu melakukan ini, mereka berdua harus mengikuti. Kami menyambut Tuan Wang. Setelah mereka bertiga berbicara, semua penjaga di istana berlutut dan membungkuk pada Wang Lin. Suara mereka menyatu menjadi gelombang suara yang bergema di seluruh istana. Wang Lin melayang di udara dan memandang orang-orang. Dia memandang Pangeran Jiddu dan pasangan muda itu sambil tersenyum. Dia tenang saat dia melihat iblis kuno yang membeku dan berjalan mendekat. Berdiri di hadapan iblis kuno, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alis iblis kuno. Iblis kuno gemetar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Sinar cahaya hitam terbang dan menghilang tertiup angin. Iblis kuno tidak lagi merasakan sakit dan pikirannya pulih. Ia memandang Wang Lin dengan ketakutan dan merintih. Ia bisa bergerak lagi, jadi ia juga berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Lin. Jiddu, aku akan mengajakmu menemui Song Tian. Wang Lin menginjak kepala iblis kuno dan kembali menatap Jiddu. Tubuh Jiddu bergetar dan dia tiba-tiba mendongak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia melihat Wang Lin dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Ayah Baptis, telah membantu. Jiddu menarik napas dalam-dalam dan tiba di depan kepala iblis kuno. Dia dengan hormat berdiri di belakang Wang Lin dan melihat punggung Wang Lin. Punggungnya tidak besar, tapi dia merasa seperti gunung. Selama dia memiliki punggung yang mendukungnya, dia bisa menjadi kaisar si kuno. Iblis kuno yang besar tidak membutuhkan Wang Lin untuk memberikan perintah apapun. Ia melolong saat ia berbalik dengan Wang Lin dan Jiddu di punggungnya dan merobek celah asalnya.
Ia masuk ke dalam celah dan menghilang. Saat menghilang, celah di langit perlahan menutup hingga menjadi garis putih yang ikut menghilang. Di luar si kuno, di gunung asal, ketika Wang Lin menghapus perasaan ilahi Song Tian pada iblis kuno, Song Tian gemetar. Wajahnya menjadi sedikit pucat, tapi dia segera pulih. Ekspresinya muram saat dia memegang kapak perang raksasa di tangannya. Dia menatap ke langit dan napasnya perlahan menjadi teratur. Dia tahu tindakannya akan membuat Wang Lin datang ke sini. Bahkan jika aku tidak mencoba menguji Wang Lin sebelumnya, dia akan tetap datang ke sini untuk menjadikan Jidu Kaisar berikutnya. Song Tian menghela nafas. Dia tidak memiliki keyakinan untuk menang, tetapi sebagai seorang Grand Empyrean, dia tidak bisa menyerah begitu saja tanpa pertempuran. Di gunung asal, suara gemuruh bergema dan kabut mengelilingi gunung. Tampaknya ada pasukan besar di dalam kabut yang mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Dengan formasi asal dan kapak perang yang berisi hukum, yang diberikan kepadaku oleh Grand Empyrean Gudao, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi hukum, aku masih bisa melakukan perlawanan. Menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang menatap ke langit sambil menunggu kedatangan Wang Lin. Di belakangnya, Cimen memasang ekspresi pahit dan merenung dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, satu dupa waktu berlalu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit dan celah besar terbelah di langit. Sejumlah besar gas hitam dimuntahkan dan setan kuno yang besar keluar. Ada dua orang yang berdiri di atas kepalanya, itu adalah Wang Lin dan Jidu. Song Tian tiba-tiba memandang Wang Lin. Di saat yang sama, tatapan Cimen bertemu dengan tatapan Jidu. Song Tian melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Wang Lin." Wang Lin tersenyum sambil menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Tuan Song. Jangan bicara omong kosong lagi, aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Kami akan bertempur. Jika kamu menang, aku akan menjadikan Jidu Kaisar berikutnya dalam 100 tahun." Song Tian menghela nafas, dia bahkan tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika dia menang. Dia melambaikan tangan kirinya dan pasukan dalam kabut di sekitar gunung asal mengeluarkan raungan yang keras saat mereka menyerang Wang Lin. Pada saat yang sama, Song Tian mengambil kapak dan menebas Wang Lin. Song Tian Grand Empyrean lebih kuat dari Dao Yi, sekuat Wu Feng. Jika Wang Lin ingin melawan Song Tian 100 tahun yang lalu, kemenangan tidak pasti. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya di samping avatar dalam kehampaan untuk bertarung. Tapi sekarang, Wang Lin tetap tenang saat menghadapi pasukan yang tak ada habisnya dan kapak yang membelah surga. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk 3 kali. Dengan poin pertama, suara gemuruh datang dari tentara, menyerbu. Wang Lin, tentara menghilang seperti gelembung. Seolah-olah mereka telah mencapai penghalang tak kasat mata. Seperti inilah yang terlihat oleh Cimen dan Jidu, tetapi di mata Song Tian, dia melihat hukum dunia muncul di hadapan tentara. Setelah pasukannya menghilang, poin kedua Wang Lin membuat kabut di sekitar gunung asal pecah. Kabut itu terkoyak menjadi beberapa bagian dan menghilang. Seluruh gunung bergemuruh, dan anggota si kuno yang kuat yang telah mengatur formasi semuanya batuk darah dan melemah. Song Tian merasakan kulit kepalanya mati rasa, tetapi dia menahannya dan menunjukkan tatapan dingin. Dia masih memegang kapak perang dan menebas Wang Lin. Saat ini, Wang Lin menunjuk untuk ketiga kalinya. Tinju ilusi muncul dari udara tipis di hadapan Song Tian. Tinju ini seluruhnya terdiri dari garis-garis halus yang melambangkan hukum dunia. Tinju itu bertabrakan dengan kapak Song Tian. Gemuruh menggelegar bergema dan kapak itu patah sedikit demi sedikit sebelum hancur berkeping-keping dan jatuh ke bumi.
Tinju yang terbuat dari hukum juga bergetar dan terbelah menjadi dua. Song Tian batuk seteguk darah dan mundur 1000 kaki sampai dia mendarat di Origin Mountain. Seluruh gunung bergetar dan retakan muncul di sana. Tangan kanan Wang Lin berhenti ketika tanda putih muncul di jarinya tetapi tidak merusak kulitnya. Kapak perang mengandung hukum. Wang Lin melihat pecahan kapak perang di kejauhan dan tangannya mengulurkan tangan. Potongan-potongan itu terbang menuju Wang Lin dan menyatu untuk membentuk kapak perang yang lengkap. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tatapan Wang Lin dengan tenang tertuju pada Song Tian. Kenapa tidak bertarung? Song Tian tertawa dan terbang ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih gunung asal di bawah. Seluruh gunung asal bergetar dan tampak bangkit. Rasanya seperti diangkat ke langit oleh Song Tian. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gunung. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di gunung, termasuk Cimen, dan mereka melihat semua ini dengan ngeri. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari istana kekaisaran dan menuju ke tempat ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.